Halo semuanya, gimana malam tahun barunya kemarin? Apakah kalian pergi keluar nonton kembang api atau bakar-bakar bareng keluarga? Mungkin malah kalian milih bodo amat dan lebih baik tidur atau main game. Waduh. Ya, semoga di tahun yang baru ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bagus dan membuat kalian menjadi semangat menjalankan hari-hari. Di kesempatan kali ini, Mr. D akan melanjutkan alur cerita dari Karna. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum like and subscribe, jangan lupa untuk like and subscribe ya teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin donasi Mimin, kalian bisa kirim donasi melalui link Saweria atau Super Thanks. Oke, lanjut ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Kanak dan juga kawan-kawan sudah berhasil menangkap 2 dari 3 anggota Necromancer. Jadi tersisa 1 anggota Necromancer yang masih belum tertangkap. Kini kita beralih di episode sekarang. Terlihat Desert tengah bersembunyi dan menyaksikan semua kejadian yang dialami kedua bawahannya. Dia tak menyangka dengan kekuatan yang dimiliki kelompok Karna ternyata sangatlah kuat. Dia juga tak mengira kalau 2 bawahannya dapat terjatuh dalam jebakan mereka. Di sini Desert bingung tentang rencana apa yang akan dia lakukan. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan kelompok Karna pergi begitu saja. Kita beralih di tempat di mana kelompok Kanak sedang menginterogasi jiwa dari 2 bawahan Desert. Di situ mereka berdua menjelaskan bahwa mereka adalah bawahan langsung dari Bishop Desert. Mereka juga mengaku kalau mereka diperintahkan untuk ikut campur tangan dalam peristiwa-peristiwa yang akan datang bersama dengan Bishop Desert. Mereka juga menjelaskan identitas dari Desert. Mereka menjelaskan bahwa Desert adalah seorang Necromancer di dalam Ordo. Dan dia juga seorang mage 5TH Circle. Mereka juga memberitahu kalau Desert menerima perintah dari atasan saat mereka menjalankan misi. Waduh, jadi masih ada lagi atasan atau orang yang lebih tinggi daripada Desert. Kanak yang mendengar bahwa Desert adalah mage dan juga Necromancer, ia berspekulasi bahwa mereka menembus Holy Barrier dan merapalkan kutukan untuk menukar tubuh para pangeran. Tapi di situ bawahan Desert menjelaskan bahwa mereka tidak perlu menembus barrier karena target dari kutukannya bukan Pangeran Lloyd, tapi Pangeran Alfred. Mereka bisa dengan mudah menjalankan rencana dengan Alfred bersama mereka, meskipun mereka tidak memiliki akses untuk ke Lloyd. Kanak bertanya kepada mereka karena syarat untuk mengaktifkan kutukannya adalah target harus menyetujuinya, dan mereka memperjelas bahwa mereka melakukan itu dengan menggunakan Magic Mirror untuk menunjukkan keberadaan Pangeran Lloyd dan membuat terlihat seperti pangeran sedang berpartisipasi dalam kutukannya. Kalian menggunakan Necromancy untuk menyelesaikan masalah pada Magic Spell untuk mewujudkan kutukan yang tidak mungkin dilakukan. Tapi tetap saja, kenapa Pangeran Alfred menukar tubuhnya dengan Pangeran Lloyd? Mereka berdua pun menjawab pertanyaan Karnak. Tapi tiba-tiba ada sebuah serangan yang langsung menghantam mereka. Hahaha, inilah akhirnya. Lebih baik untuk kalian menyerah sekarang. Ya, serangan itu datang dari Desert. Namun serangan itu tidak mampu untuk menghabisi kelompok Karnak karena mereka bisa dengan mudah menghindarinya. Bahkan Desert dibuat kaget dengan itu. Jadi kali ini dia harus lebih fokus. Desert di situ menggunakan sebuah skill The Nick of Archer sehingga memunculkan sebuah butiran-butiran salju dingin dan membuat seluruh ruangan menjadi membeku. Tak hanya itu saja, Desert juga membuat monster es serigala. Seratin yang melihat anomali ini, ia sadar bahwa ini mirip seperti yang dilakukan Straff dulu. Ya, ini mirip karena mereka tidak bisa banyak melakukan sesuatu. Seratin berkata bahwa apabila ini mirip seperti sebelumnya, berarti ini sangatlah berbahaya. Tapi dengan santai, Kanak di situ berkata bahwa tidak ada bahayanya, bahkan saat waktu itu juga. Karena yang perlu mereka lakukan adalah menerapkan barrier seperti yang mereka lakukan pada Starve. Dan ya, Kanak pun langsung menghancurkan skill milik Desert dengan menggunakan kekuatannya. Ruangan yang tadinya dingin dipenuhi dengan es, kini es itu mulai mencair. Bahkan monster es serigala itu tak berdaya karena meleleh. Desert di situ teriak-teriak tantrum karena skill miliknya dapat dimusnahkan dengan mudah oleh Karnak.
Desert di situ berkata kepada Karnak bahwa ini bukan akhir dari kekuatan yang diberikan Death Stranding kepada dirinya. Desert langsung berkomat-kamit membaca mantra untuk memunculkan pasukan roh jahat. Ya, lagi-lagi skill ini sih. Waduh. Di situ Baros bertanya kepada Karnak, apakah mereka harus kabur seperti yang mereka lakukan dulu? Tapi di situ Karnak tertawa dengan perkataan Baros, karena untuk apa mereka harus kabur? Kan mereka tinggal mengalahkannya saja. Ya, di sini Karnak mengeluarkan sebuah skill yang mirip seperti tembakan peluru. Karnak langsung melancarkan skill itu dan secara instan membabat habis pasukan roh jahat milik Desert. Hahaha, kita tak sama seperti sebelumnya. Desert tersentak kaget karena melihat skill yang dikeluarkan Karnak. Di situ Karnak menyuruh Seratin untuk segera berhenti berpura-pura menjadi Necromancer. Dan Seratin pun mengerti. Ia langsung mengeluarkan aura pedangnya dan langsung membabat para pasukan roh jahat itu. Ya, dibuat kaget lagi tuh si Desert karena Karnak memiliki pengguna aura. Karnak di situ juga mengeluarkan roh jahatnya, sehingga pertarungan antara roh jahat pun terjadi. Desert yang merasa kesal, ia mencoba menggabungkan magic dan juga nekromansinya. Aku akan menunjukkan pada kalian ajaran dewa sebenarnya. Bangkitlah jiwa bumi. Dan muncullah monster golem yang amat besar. Karnak yang melihatnya meremehkan golem itu karena ia berpikir akan muncul sesuatu yang lebih baik dari itu. Bahkan Seratin menawarkan dirinya untuk menghabisi golem itu. Namun di situ Desert masih belum selesai. Terlihat putaran aura hijau gelap memunculkan sebuah zira. Desert juga langsung menggabungkan zira itu kepada monster golem itu dan terbentuklah golem Knighead. Ya, kali ini mereka bertiga yang dibuat kaget. Bahkan Karnak tak menyangka sihir dan nekromansi milik Desert bisa menyatu. Baros di situ berkata, mengalahkan golem yang bisa menggunakan ilmu pedang Death Armor sangatlah sulit. Dengan tertawa gembira, Desert mengendalikan golem itu untuk menyerang mereka. Ayunan pedang besar langsung mendarat ke arah mereka. Doom! Seratin di situ mencoba mengadu kekuatannya dengan serangan golem itu. Namun Seratin sangatlah kewalahan menghadapinya. Bahkan serangan otoritas milik Karnak tidak bisa menembus zirah milik golem itu. Baros bertanya kepada Karnak tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan. Namun dengan konyol Karnak berkata bahwa dirinya tidak memikirkan sejauh itu. Di sisi lain golem itu tengah menerjang maju dan bersiap melancarkan sebuah serangan. Bahkan Seratin dibuat panik melihatnya. Calum! Serangan dahsyat terdaratkan menghantam tanah. Tentu saja mereka bertiga dapat menghindari serangan itu. Di situ Baros menyusun rencana bahwa dirinya akan mengalahkan Desert, sedangkan Seratin akan menangani golem itu. Dan mereka berdua pun mulai menjalankan rencana. Mereka berdua maju dengan menjalankan tugas mereka masing-masing. Desert menyadari rencana dari Baros, sehingga dia memerintahkan golem itu untuk menghentikan mereka. Golem itu langsung mengayunkan pedangnya ke arah Baros. Di situ Seratin yang melihat ada sebuah celah, ia langsung menyerang golem itu. Tapi serangan itu tidak berdampak apa-apa terhadap golem itu. Bahkan golem itu langsung mengayunkan pedangnya lagi ke arah Seratin. Desert tertawa karena mereka kewalahan melawan golem miliknya. Dia memamerkan bahwa inilah otoritas dari dewa sejati. Seratin dan juga Baros bingung tindakan apa yang harus mereka lakukan. Baros menyadari bahwa Karnak memiliki kartu as. Seratin juga menyuruh Karnak untuk berhenti menonton dan segera mengeluarkan kartu as miliknya. Waduh, enak kali nih Karnak nonton. Dan Karnak pun mulai menggunakan kartu asnya. Ia menyimpan ini untuk berjaga-jaga. Dan di situ terlihat dua dari bawaan Desert dibangkitkan oleh Karnak dan menjadi bawaan dari Karnak. Orang yang membawa lentera langsung mengeluarkan pasukan rohnya dan pria satunya berubah menjadi iblis.
Dezat yang melihatnya tidak menyangka kalau Karnak bisa mengendalikan Necromancer dari Dead Necromancy. Mereka berdua langsung menerjang maju ke arah Dezat untuk menghabisinya. Namun golem milik Dezat langsung menyapu habis pasukan roh milik pria lentera itu. Bahkan pria yang berubah menjadi iblis itu bisa dicengkram dengan mudah dan dilemparkan oleh golem itu. Karena berhasil mengalahkan dua bawahannya, Dezat menjadi semakin percaya diri dan juga sombong. Hahaha, semua perjuangan kalian sia-sia. Mereka berdua tidak akan pernah bisa menghabisiku, bahkan saat mereka masih hidup. Tapi Karnak masih aja santuy ya teman-teman. Malah dia sedang memasukkan jari kelingkingnya ke telinganya. Karnak langsung menghujani serangan yang berfokus menyerang ke arah kepala golem itu. Karnak juga menyuruh semuanya untuk segera bergerak. Baros dan juga Seratin langsung menerjang maju. Dan juga Edo Tensei dari bawahan Dezat juga bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Mereka secara serempak menyerang ke arah golem dan juga Dezat. Karena merasa posisinya tengah terancam, Dezat memerintahkan golem itu untuk menghalau semua serangan yang mengarah ke dirinya. Sedangkan Seratin yang melihat ada kesempatan, ia langsung menyerang golem itu. Doom! Serangan Seratin kali ini dapat membuat zirah golem itu hancur. Monster iblis atau anak buah Dezat juga langsung memberikan serangan ke arah golem itu. Golem itu yang merasa kesal, ia mengayunkan pedang besarnya. Di sisi lain, Dezat yang tak menyangka kelompok Karnak bisa menghancurkan zirah milik golem itu. Dan tiba-tiba, Dezat dikagetkan dengan Baros yang ingin menyerangnya. Dengan sigap Dezat memerintahkan golemnya untuk menahan serangan Baros. Tapi Seratin yang ada di belakang golem itu sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Dan ya, dengan kombinasi dari monster iblis dan aura milik Seratin, zirah milik golem itu bisa dihancurkan lagi. Di sini Dezat sudah sangat kesal sehingga ia mengeluarkan tenaga penuhnya untuk memberikan nekromansi kepada golem itu. Dengan pedang yang sudah dibalut oleh nekromansi, golem itu menghantamkan ke arah kelompok Karnak. Di sini Baros sudah merasa kewalahan. Karena meskipun mereka berhasil mendapatkan serangan, tapi itu masih jauh dari kata cukup. Karnak membenarkan perkataan dari Baros. Bahkan di sini Karnak berpikir harus menggunakan rencana itu. Wah, rencana apa ya? Dezat memerintahkan golem itu untuk menghabisi dua bawahannya. Karena ia berpikir tanpa adanya mereka berdua, kelompok Karnak pasti akan kesulitan. Dengan sigap golem itu langsung menerjang maju ke arah dua bawahan Dezat. Seratin yang melihatnya ingin segera membantunya, tapi Karnak melarang Seratin. Dan ya, ini adalah rencana yang direncanakan oleh Karnak. Rencana Karnak adalah meledakkan dua bawahan Dezat. Dan di situ, ya, terjadi ledakan yang kuat membuat golem itu hancur berkeping-keping. Kini tersisa Dezat sendiri yang tengah ketakutan. Waduh. Dezat sadar kalau Karnak akan menggali informasi tentang kultus darinya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, tapi menurut Karnak itu akan sia-sia di hadapan seorang nekromancer. Namun di situ terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ada aura hijau yang menyelimuti tubuh Dezat. Dan di situ jiwa dari Dezat melayang pergi. Karnak tahu kalau itu adalah kontrak pemindahan jiwa. Karnak berpikir mungkin jiwa Dezat menuju Tesranik setelah kematiannya. Di sini Karnak sangat kesal karena dirinya tidak mendapatkan informasi. Tapi di situ Seratin menemukan sebuah spirit Dezat. Bahkan Karnak sendiri kebingungan karena bukannya jiwa dari Dezat menuju ke Tesranik, malah jiwanya balik lagi. Waduh, Baros berasumsi mungkin dia salah merapalkan mantra. Wadah. Ya, maka dari itu Karnak dan juga Baros tersenyum gembira menatap ke arah spirit atau jiwa Dezat. Karnak di situ langsung menangkap spirit Dezat untuk diinterogasi, ya kan? Waduh, udah mencoba untuk kabur tapi tetap aja ketangkap. Wadah. Scene kini beralih di sebuah tempat terpencil. Baros di situ memberitahu Karnak bahwa tempat ini sangat aman karena sangat terpencil. Jadi Karnak bisa memulai interogasinya. Tapi kali ini Karnak akan sedikit berbeda dengan interogasi biasanya. Karena spirit mansi kali ini berbeda. Ya, untuk berjaga-jaga apabila ada sesuatu yang dipersiapkan melawan spirit mansi. Karnak pun memulai ritualnya. Dan aura hijau gelap mulai menyelimuti spirit Dezat. Kemudian secara tiba-tiba
tiba-tiba muncul sebuah makhluk yang aneh keluar dari spirit desert. Ya, itu adalah spirit jahat. Ada pepatah yang mengatakan, ketika kau menatap laba ke dalam jurang yang dalam, jurang itu juga menatap ke dalam dirimu. Ketika seorang mencoba mendekati jiwa, spirit jahat yang menjengkelkan dimaksudkan untuk membuat orang yang tidak mencurigainya menjadi gila. Namun setelah menatap ke arah Karnak, spirit itu menjadi gila dan langsung lenyap. Karena gak terima karena spirit itu menganggap dirinya lebih busuk daripada dirinya. Padahal dia sebisa mungkin menjadi lebih baik karena gak menyangka kalau jiwanya seburuk itu. Kini Karnak mulai mengajukan sebuah pertanyaan kepada Spirit Desert. Ia bertanya mengenai mengapa jiwa Pangeran Alfred dan juga Lloyd bisa tertukar. Dan Desert pun menjawab, kami tidak pernah menggunakan tubuh rapuh itu. Itu bodoh bagi kami. Kutukan ini hanya bagian dari rencana bagi Pangeran Alfred untuk jadi pewaris sah. Ya, sedikit demi sedikit informasi tentang alasan Pangeran Lloyd bertukar tubuh dengan Pangeran Alfred mulai terkuak. Maka dari ini, kita lanjutkan di lain kesempatan dulu ya teman-teman. Oke. Mohon maaf apabila ada sesuatu kata yang kurang pantas atau tidak kalian mengerti. Ya, Mimin memohon maaf kepada kalian semua. Oke. Oh iya, dan ini juga ya teman-teman, apabila kalian mempunyai rekomendasi komik lainnya, kalian tinggal komen aja ya guys ya, nanti Mimin cari dan lihat-lihat. Apabila cocok ya langsung aja gas ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman, see you next time.